من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik. Kemudian setelah itu an-naw'ur rabi'. Bentuk yang keempat, al-mushtarak. Ya, al-mushtarak. Bentuk yang keempat namanya al-mushtarak. Saya poinkan di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, al-muradu bil mushtarak. Yang dimaksud dengan al-mushtarak. Ya. Al-mushtarak itu, kata Suyuti dalam al-itmam, lafdun lahu ma'nayan. Dia adalah lafaz yang punya dua makna. Lafaz yang punya dua makna. Itu yang disebut dengan mushtarak. Jadi ada sebuah lafaz, dia memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Ya. Maka itu disebut dengan nama mushtarak. Baik. Jadi ada kata-kata dalam Al-Quran, dia itu punya dua makna. Punya dua makna. Atau lebih, bahkan satu lebih. Kita barusan memberi contoh ya, kata fa'a tadi itu yang perempuannya Sibawai. Itu fa'a satu kata, fei, tapi maknanya banyak, bisa keluar, bisa kembali, bisa fei, bisa dari barang rampasan, ya memiliki makna-makna. Baik. Dan ini untuk pembahasan mushtarak ini, itu ditulis oleh para ulama buku-buku ya, khusus. Dari yang populer itu bukunya Ibnul Jauzi. Judulnya Nuzhatul Al-Sunin Nawadir bi Ilmil Wujuhi wan Nadhair. Iya. Nuzhatul Al-Suni wan Nawadir bi Ilmil Wujuhi wan Nadhair. Jadi disebutkan dari kata-kata yang mushtarak. Disebut dari kata-kata yang mushtarak. Ya, sehingga kita bisa ketahui ini mananya ternyata ada begini. Ini mananya ada begini. Iya. Baik. Al-mushtarak itu dibagi menjadi dua. Ada al-mushtarak ma'nawi dan ada al-mushtarak al-lafzi. Ada yang mushtarak lafzi. Iya. Mushtarak ma'nawi dia satu saja tapi dipakai untuk banyak. Seperti kata insan. Kita semua di sini namanya beda-beda ya. Tapi semua dari orang yang di sini bisa disebut dengan nama manusia. Nah, itu mushtarak. Ini manusia, itu manusia, ini manusia. Semuanya manusia disebut. Nah, itu mushtarak ma'nawi namanya. Baik. Mushtarak yang kedua itu mushtarak lafzi. Nah, inilah yang dimaksud oleh penulis ini. Satu ucapan, satu kata, tapi dia punya dua makna. Yang berbeda atau lebih daripada itu. Atau lebih daripada itu. Baik. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini. Minal alfadhil mutaradifah fil Quran. Dari lafaz, disebutkan oleh penulis di sini. Ba'dul alfadhil waqi'ah fil Qur'ani minal mushtarak. Beberapa lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dari al-mushtarak. Kata beliau, Qur'un wa wailun niddun wal maula jara tawwabunil ghayyu mudhari'un wara. Ya. Ini 8 lafaz disebut oleh penulis. 8 lafaz semuanya dari mushtarak. Yang pertama adalah al-quru'. Qur'un ini dipakai untuk dua makna. Bisa bermakna haid dan bisa bermakna at-tuhur, suci. Bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci. Dan uniknya ini dua makna ini berbeda ya, berlawanan dua makna ini. Tapi dia mushtarak. Qur'un bisa dipakai untuk itu, bisa dipakai untuk haid, bisa dipakai untuk tuhur. Jelas ya? Dan itu ada dari sudut bahasa.
Karena itu pada ayat silam pendapatnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru di situ. Nah, itu berbeda pendapat para ulama. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Karena memang pada dasarnya dari sudut bahasanya ada 2 makna. Kalau di mazhab Syafi'i kemarin apa maknanya? Al-haid atau at-tuhur? Gimana caranya? Baru 2 pekan sudah menguap. Apa kemarin saya terangkan di pembahasan haid? Kenapa ada suara tapi enggak jelas begitu? Kasih keras suaranya. Apa bermana haid atau bermana tuhur? At-tuhur. Iya tuhur. Kenapa ragu-ragu antum? Itu memang disebut oleh Abu Syuja kemarin ya. At-tuhur. Itu di madhab Syafi'i. Rahimahullah. Dan itu memang kalau diperiksa dari sudut pendalilan. Itu pendapat insyaAllah lebih kuat ya. Pendapat yang lebih kuat. Baik. Berikutnya yang kedua. Wailun. Kata wailun ini dipakai untuk 2. Kata Suyuti bisa bermakna kalimat adab. Siksaan. Ya. Dan bisa bermakna wadin fi jahannam. Lembah di dalam neraka jahannam. Dan namanya lembah namanya wail. Ya. Tapi penyebutan lembah bernama wail itu haditsnya lemah ya. Ada di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi datang dari jalur Darraj Abu Samah. Meriwayatkan dari Abu Haytham. Darraj ini ada kelemahan ya. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, itu lebih lemah lagi. Bahkan dihitung hadits mungkar. Pada tafarrudnya. Dan ini tidak ada kecuali dari jalur ini. Jelas ya, maka haditsnya lemah. Terkait dengan mana yang kedua. Kalau mana yang pertama itu yang populer di bahasa. Populer yang bahasa. Kemudian yang ketiga di sini, niddun. An-niddu, kata Suyuti bisa bermakna al-mithil. Dan bisa bermakna al-diddu. Ya 2 maknanya. Bisa bermakna al-mithil. Semisal. Dan bisa bermakna lawan. Iya. Makanya kalau dibaca ayat. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan untuk Allah andadan. Bisa diartikan amsalan. Permisalan-permisalan. Dan bisa diartikan apa? Abdodan. Jangan buat untuk Allah tandingan-tandingan. Lawan-lawan. Itu bisa 2 makna. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya. Kemudian berikutnya. Al-Maula. Jadi kata yang keempat. Ya Al-Maula. Kata Suyuti lis-sayyid wal-abdi. Bisa dipakai untuk sayyid, tuannya. Dan bisa dipakai untuk budaknya. Contoh untuk tuan. Penggunanya dalam Al-Quran. Wa huwa kallun ala maulah. Wa huwa kallun ala maulahu. Jadi budak ini adalah beban terhadap maulanya. Maksudnya apa maula di sini? Sayyidnya, tuannya. Contoh di dalam Al-Quran, maula digunakan untuk budak. Ayat di surah Al-Ahzab, fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Saudara kalian dalam agama, wa mawalikum. Dan maula-maula kalian, maksudnya budak-budak kalian. Baik. Yang kelima, at-tawwab. At-tawwab kata Suyuti bisa dipakai untuk at-taib, orang yang bertobatnya. Dan bisa dipakai untuk al-qabil lit-taubah. Dipakai untuk yang menerima taubat. Jadi 2 penggunaan. Ya contohnya untuk mana at-tawwab bermana yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawwabin, bertobat. Contoh tawwab bermana yang menerima taubat.
Itu firman Allah, innahu kana tawwaba. Allah itu tawwab, artinya maha menerima taubat. Baik. Kemudian yang keenam, al-ghayy. Al-ghayy kata As-Suyuti itu bisa dua makna. Mana yang pertama lawan dari ar-rusyd. Lawan dari rusyd. Dan mana yang kedua adalah nama wadin di Jahannam, nama lembah di Jahannam. Iya. Itu diucapkan oleh Ibnu Mas'ud pada ayat fasawfa yalqauna ghayya. Ghayya di situ kata Ibnu Mas'ud itu lembah di dalam neraka Jahannam. Ya, itu disebut ya di tafsir. Cuma saya tidak menghadirkan sekalian dari sudut riwayatnya. Ya. Sebagian ulama mengatakan secara marfu itu tidak sahih, tapi mauquf syah dari Ibnu Mas'ud. Baik, kalau syah dari Ibnu Mas'ud secara mauquf itu sama ya dengan hukum hadits marfu. Jadi mana yang pertama al-ghayy bermana tersesat, orang yang menyimpang. Menyimpang. Sebenarnya itu ada 3 ya kalau dalam Al-Quran. Ada rasyid, ada al-ghayy, ya, gawin atau al-ghayy, dan ada ad-dallun, orang yang tersesat. Rasyid itu yang menggabungkan antara ilmu dan amalan. Ulaika humur rasyidun. Jelas ya? Kalau al-ghayy itu adalah orang yang sampai kepadanya ilmu, kemudian dia tinggalkan ilmu itu. Dia tidak amalkan. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Itu gawin itu, ghayy. Jelas ya? Kemudian yang ketiga ada namanya ad-dallun. Ya. Seperti ucapan Nabi Musa, fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Waktu itu melakukannya saya termasuk orang yang tersesat, kata Nabi Musa. Sebab waktu itu saya beramal tidak ada ilmu. Dan itu juga tidak disengaja oleh Nabi Musa kejadiannya. Jelas ya? Baik, jadi itu 3 penggunaan sebenarnya. 3 penggunaan. Contoh penggunaan lawan al-ghayy, lawan dari rusyd. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah tampak mana yang rusyd dan mana yang ghayy. Yang ketujuh al-mudhari'. Al-mudhari' itu punya 2 makna. Bisa bermakna al-hal dan bisa bermakna al-istiqbal. Iya. Bisa bermakna yang sekarang dan bisa bermakna yang akan datang. Yang ke-8, wara'ah. Nah, ditulis A-nya di situ ya karena mengikuti rawiyah syairnya. Iya. Wa kana wara'ahum malik. Jadi wara' di situ punya 2 makna, bisa bermakna khalfun dan bisa bermakna amam. Bisa bermakna khalfa dan bisa bermakna amam. Kayaknya tadi sudah berlalu ada yang membaca apa? Wa kana amamahum malikun. Jelas ya? Di qiraat Syad Ibn Khaisin. Tapi ya itu memang dari sudut makna ada ya, bisa bermakna belakang dan bisa bermakna di depan. Baik. Selesai di sini dari contoh-contoh al-mushtarak.